Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semakin sehat dan semakin baik dari hari ke hari. Nah, kali ini pada mata pelajaran Food and Beverage Service kita akan membahas kualifikasi pramusaji. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan kualifikasi dari seorang pramusaji. Apa sih yang dimaksud dengan pramusaji? Pramusaji adalah karyawan atau karyawati food and beverage di restoran yang saat melakukan aktivitas selalu berpedoman pada standar dasar pelayanan yang berlaku. Kemudian ada 3 yang harus dimiliki oleh pramusaji, yaitu attitude atau sikap, skill atau keterampilan, dan knowledge atau pengetahuan. Attitude yang harus dimiliki oleh pramusaji secara fisik yaitu harus rapi dalam rambut, wajah, tangan, badan, mulut, hiasan, dan seragam. Jadi rambut itu untuk perempuan harus dijepol, untuk laki-laki harus dipotong pendek, tidak boleh menyentuh telinga dan tidak boleh menyentuh kerah baju. Kemudian untuk wajah bermake up lah dan berhias sewajarnya, tidak usah menor, tidak usah menggunakan warna yang terlalu mencolok. Kemudian tangannya harus bersih, menggunakan hand body secukupnya. Kemudian kukunya juga harus pendek, tidak boleh ada kotoran warna hitam-hitam dan tidak boleh berkutek. Secara badan harus wangi dan kelihatan segar. Mandilah sehari 2 kali. Kemudian mulut tidak boleh bau mulut, harus sikat gigi secara rutin. Kemudian selalu diperiksa apakah ada makanan yang menyelip atau tidak. Kemudian perhiasan. Kalau perhiasan itu bergantung pada ketentuan dari restorannya, tapi alangkah baiknya jika tidak usah menggunakan perhiasan, kecuali bagi seorang yang sudah menikah itu boleh menggunakan cincin nikah. Kemudian seragam harus rapi, tidak kusut, harus sudah disetrika. Kemudian kenakan seragam dengan lengkap sesuai dengan ketentuan. Kemudian personality yang harus dimiliki oleh pramusaji yaitu harus andal, tepat waktu, fleksibel, kerjasama, teliti, terorganisir, memiliki etika, kemudian memiliki ketulusan, harus setia, ambisius, menyenangkan, humoris, dan profesional. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pramusaji yaitu pada saat berbicara dengan tamu, berdiri dan berjalan di depan pintu, berdiri dan berjalan di lift maupun di tangga. Nah, pramusaji ini harus berbicara dengan sopan dan ramah, harus tanggap, harus mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan pada saat datang ke restoran. Kemudian kesopanan. Selain sopan dengan tamu atau pelanggan, pramusaji juga harus sopan dengan kolega. Kolega ini adalah kerabat atau teman berbisnis di restoran lain. Kemudian skill pramusaji. Jadi di sini keterampilan yang harus dimiliki oleh pramusaji yaitu yang pertama adalah kecakapan umum. Kecakapan umum seorang pramusaji yaitu terampil dan mampu melakukan pekerjaan, mampu mengoperasikan peralatan kerja, mahir melakukan pekerjaan dalam mengerjakan tugas, kemudian menguasai pekerjaan dalam keadaan darurat, terampil bersosialisasi dan beradaptasi, memperhatikan dan mempelajari peraturan serta tata tertib yang berlaku,
berinteraksi dengan kelompok sosial, dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada mengantisipasi kebutuhan tamu. Nah, seorang pramusaji itu harus tanggap apa yang diinginkan oleh tamu. Misalnya, jika tamu datang dengan seorang anak, tanyakan apakah mereka ingin makanan untuk anak-anak segera disajikan, walaupun makanan pembuka dan lainnya belum disajikan. Atau contoh lain, jika tamu sedang merayakan sesuatu, tanyakan jenis perayaan tersebut, apakah ulang tahun, lulusan, atau kenaikan pangkat. Nah, tawarkan untuk membawakan minuman spesial untuk merayakannya, seperti champagne atau toasting. Kemudian jangan lupa menawarkan menu-menu lain seperti dessert dan appetizer. Kemudian ada suggestive selling dan upselling. Nah, suggestive selling ini adalah keterampilan yang harus dimiliki pramusaji. Apa itu suggestive selling? Suggestive selling adalah keahlian membujuk para tamu untuk membeli makanan dan minuman tambahan, seperti menyarankan untuk mencoba makanan pembuka maupun penutup, walaupun di awal si tamu itu hanya memesan makanan utama. Kemudian upselling. Nah, di sini upselling adalah menjual barang yang lebih mahal kepada tamu. Jadi menyarankan, misalnya si tamu memesan champagne merek A. Nah, di sini pramusaji boleh menyarankan kepada tamu untuk membeli champagne merek B, di mana harganya itu lebih mahal, dan tentunya karena harganya lebih mahal, jadi kualitasnya pun lebih baik. Kemudian knowledge pramusaji atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh pramusaji, yaitu pramusaji harus mengerti dan memahami visi dan misi dari perusahaan. Kemudian harus mengetahui dan menaati tata tertib perusahaan. Kemudian harus mengetahui objek wisata sekitar. Misalnya kalian bekerja di salah satu restoran di dekat kota lama. Nah, kalian harus mengerti objek wisata apa saja sih yang ada di daerah kota lama tersebut yang dekat dengan restoran tersebut. Kemudian sosial dan budaya sekitar. Nah, pramusaji harus mengerti bagaimana sosial budaya dari masyarakat di sekitar restoran. Kemudian harus memahami karakteristik tamu. Nah, jadi di sini tuh pramusaji itu harus memahami, oh orang yang kayak gini tuh karakternya seperti ini, orang yang kayak gini tuh karakternya seperti ini. Jadi pramusaji itu memang harus belajar lebih banyak untuk mengetahui karakter-karakter orang. Kemudian pramusaji harus mengetahui etika dan hukum di daerah sekitar. Jadi nanti ketika ada tamu dari luar kota datang ke restoran, itu bisa diajak mengobrol gitu ya di bar. Nah, bilang aja kalau misalnya etika atau hukum di daerah sekitar itu seperti ini. Jadi alangkah baiknya jangan seperti ini gitu. Itu bisa dijelaskan kepada tamu yang pada saat berkunjung di restoran untuk piknik atau mungkin untuk liburan. Kemudian juga harus mengetahui fungsi manajemen di industri hospitality, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dengan keramah tamahan. Ya, begitu untuk materi kualifikasi pramusaji. Nanti kita akan praktik langsung di sekolahan mengenai kualifikasi pramusaji. Jangan lupa dibaca materi yang sudah saya berikan dan dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai ketemu di sekolah untuk praktek kualifikasi pramusaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.